Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Arsyad dari tim desain channel YouTube saya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan kemudian memberikan dukungan dengan cara like dan kemudian subscribe channel YouTube ini. Jadi biar tidak ketinggalan informasi dari channel-channel saya, khususnya tim desain ini, berbagi tips untuk ada desain, kemudian berbagi tips untuk pengetahuan masalah tentang grup Facebook. Jadi kemarin-kemarin ada beberapa orang yang bertanya ya masalah tentang grup publik dan grup privat ya, untuk khususnya untuk grup Facebook ya. Jadi pertama-tama dulu mau saya jelaskan di sini, yang pertama dulu adalah apa sih grup publik ya. Jadi nanti setelah grup publik nanti kita akan membahas masalah privat biar tidak campur-campur ya. Jadi grup publik itu dia grupnya terbuka. Tapi tentu di sini settingannya seperti yang sudah saya terapkan di grup saya, walaupun terbuka tapi tetap anggota yang baru anggota yang bukan anggota maksud saya itu tidak bisa berkomentar di dalam grup saya sebelum dia menjadi anggota, kemudian saya setujuin persetujuannya atau admin yang menyetujui persetujuan anggotanya. Jadi di sini poinnya untuk grup publik itu penting teman-teman untuk mengaktifkan ya mode persetujuan anggotanya. Itu penting sekali karena kalau teman-teman tidak diaktifkan persetujuan anggotanya, jadi eh, orang lain ataupun yang bukan anggota grup tersebut dia bisa mengomentari postingan-postingan di dalam. Kemudian grup publik ini walaupun misalnya ada orang luar melihat gitu ya, melihat isi kontennya, mereka bisa ya karena dia sifatnya grup publik. Kemudian uh, dia bisa berkomentar di dalam grup publik ini catatannya apabila admin grup itu tidak mengaktifkan mode persetujuan anggotanya. Itu anggotanya yang bukan anggota grup itu dia bisa mengomentari postingan di dalam tersebut ya. Jadi sebetulnya singkat aja, masalah tingkat pelanggaran dari grup publik itu bergantung dari eh, apa namanya eh, kejelian admin sebetulnya. Makanya semua grup itu wajib diaktifkan filter persetujuan atau persetujuan postingan, itu wajib, yang mau dia publik atau maupun privat itu wajib diaktifkan karena admin ini pemegang kendali grup. Apabila adminnya tidak aktif di grup itu sudah tidak akan lama lah. Mungkin kalau anggotanya masih 1.000 atau 2.000, 3.000, 10.000 itu misalnya dinonaktifkan oleh Facebook, kita mungkin tidak akan terlalu kecewa dengan dibandingkan dengan mungkin membernya yang sudah 100.000, 500.000 atau bahkan 1 juta. Itu wajib diaktifkan filter persetujuan postingannya, kemudian mode persetujuan anggotanya. Oke, teman-teman ya, cukup dipahami biar tidak terlalu panjang kita membuat videonya. Ini yang pertama tadi adalah tentang penjelasan grup publik ya, grup Facebook yang sifatnya publik. Kemudian ada yang kedua, grup Facebook yang privat ya. Jadi privat ini penjelasannya adalah, jadi apabila ada eh, ada anggota atau bukan anggota. Ini saya contohkan aja. Apabila ada orang mau masuk ke grup kita, dia tidak akan bisa melihat isi konten di dalam grup tersebut apabila dia belum masuk menjadi anggotanya grup tersebut. Dia tidak bisa melihat konten, makanya dia grup privat ya. Jadi kalau dia bukan anggota, dia tidak akan bisa melihat isi konten di dalam grup tersebut. Nah, kemudian untuk penambahan jumlah anggotanya tidak otomatis berubah ketika. Jadi di privat ini khususnya apabila teman-teman mengaktifkan mode persetujuan anggotanya, itu eh, perubahan jumlah anggotanya itu apabila teman-teman misalnya ini contoh, dalam satu hari ada 200 yang masuk untuk anggota baru. Teman-teman di keterangan di grup teman-teman itu tidak akan bertambah dulu sebelum teman-teman menambahkan atau menyetujui jumlah anggota yang 200 baru masuk ini. Nah, beda dengan publik ya. Publik itu biasanya secara otomatis dia. Kalau publik itu walaupun mau diaktifkan mode persetujuan anggotanya ataupun tidak, apabila ada anggota masuk itu langsung berubah di angka untuk jumlah anggota grupnya, itu akan langsung berubah dia biasanya.
walaupun kita mau setuju itu tetap, jadi kalau kita setujui akan tetap sama dengan angka yang sudah berubah. Jadi kalau privat ini dia lebih kepada ini, apabila ada anggota baru atau misalnya baru bergabung, di keterangan jumlah member kita itu tidak akan berubah sebelum kita setujuin persetujuan anggotanya. Nah tentu sama ya, grup privat ini teman-teman juga harus mengaktifkan yang namanya filter persetujuan postingan, dan juga tentunya yang paling penting juga adalah persetujuan anggota. Jadi teman-teman itu penting untuk yang khususnya untuk teman-teman admin ya, admin grup ini, karena teman-teman yang admin grup itu ada, apalagi yang istilahnya pendirinya ya, atau kami biasanya kita sebut itu admin utama, itu wajib mengendalikan, kemudian harus sering survei grupnya ya. Ini kalau grupnya sudah ratusan ribu lah ya gitu ya, atau mungkin sudah 50.000 ke atas itu ya lumayan ya, kalau sampai di nonaktifkan oleh Facebook kan sayang juga. Apalagi kalau sudah 500.000, itu harus benar-benar teman-teman harus hati-hati ya dalam menyetujui postingan. Tentu nanti di video berikutnya nanti akan saya juga bahas masalah saya sudah kasih PR di sini, cuma saya sempetin waktunya, apabila nanti waktunya luang akan saya bikinkan videonya. PR membuat video pentingnya admin grup mengaktifkan filter persetujuan postingan dan anggota. Mungkin nanti juga akan saya bahas setelah video ini yang saya buat, biar juga tidak terlalu kepanjangan, kemudian biar cepat juga kita mengupload videonya. Tapi pada kali ini saya cuma membahas masalah tentang apa itu grup publik Facebook, kemudian untuk dan grup privat. Sebetulnya itu tidak kurang lebih saja sebetulnya ya. Yang jelas itu kuncinya adalah adminnya. Jadi teman-teman admin grup yang punya grup itu dua diingatkan ini, aktifkan mode persetujuan postingannya, kemudian aktifkan juga mode penerimaan anggotanya. Tapi yang paling penting di sini, yang paling utama adalah postingannya. Teman-teman hati-hati kalau menyetujui postingan ya. Jadi admin grup itu yang jelas ini yang umum sudah ya, yang tidak boleh kita posting itu adalah hal-hal yang melanggar standar komunitas Facebook. Jadi teman-teman admin khususnya banyak-banyak cari informasi tentang postingan apa saja sih yang melanggar aturan standar komunitas Facebook, biar grup teman-teman juga tidak bermasalah. Beda hal kalau teman-teman itu bisa memperbaiki grup yang bermasalah, itu sih tidak masalah ya, mungkin karena cepat diantisipasi. Tapi beda nanti kalau teman-teman mungkin belum tahu caranya, nanti grupnya bermasalah dari warna kuning nanti berubah merah, kemudian merah nanti langsung diblokir oleh Facebook, sayang kan jadinya. Oke, demikian ya. Biar tidak terlalu panjang sekali videonya, nanti apabila teman-teman ada pertanyaan silakan aja konsultasi melalui nomor saya yang sudah saya cantumkan di sini. Walaupun lambat tetapi insya Allah akan saya balas ya. Jadi teman-teman kalau mau nanya-nanya lebih jauh lagi tentang grup publik kemudian privat, itu sama-sama saja, tidak akan berpengaruh dengan banyaknya pelanggaran atau apapun itu. Ini banyaknya pelanggaran itu tergantung saja, apabila adminnya aktif insya Allah pelanggaran itu juga akan bisa diminimalisir seperti itu. Jadi masalah kelebihan dan kekurangan grup publik dan privat itu sebetulnya kurang lebih saja seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Masalah rawan tidaknya dengan pelanggaran itu bergantung dari adminnya, bukan karena grup publiknya ataupun dari privatnya. Oke, demikian ya, mudah-mudahan video kali ini bisa sedikit memberi manfaat untuk teman-teman, dan saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe channel ini.